Semua ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum kita lahir atau di dalam alam Lauhul Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atin wa kulla bid'atin dhalalatin wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati a'azzakumullah ajmain, Bapak, Saudara, para jamaah maghrib yang insyaallah berlanjut dengan isya. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, pengawasan, berkah dan seterusnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah Maha Kasih kepada siapa saja, tapi hanya menyayangi orang yang terpilih. Sifat Ar-Rahman dikatakan bagi siapa saja yang berusaha maka dia akan diberikan apa saja yang dia minta. Tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah, sifat sayang Allah Ar-Rahim itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya mari senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada kita semua, baik berupa af'al, ketetapan-ketetapan, perilaku, kemudian perkataan-perkataan yang termaktub di dalam hadis-hadisnya. Jika kita berpegang kepada kitabullah dan hadis Rasulullah SAW, insyaallah itu adalah kita sudah melaksanakan, mengamalkan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Pusaka Rasulullah kan bukan pedang, bukan tombak, bukan senjata apa, tetapi yang dipesankan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini wa in tanassaktum bihima lan tadillu abadan. Telah aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian semua dua perkara yang mana kalau umat Rasulullah ini berpegang pada keduanya maka tidak akan tersesat abadan, selamanya. Dan apa kedua pusaka Rasulullah itu? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mari senantiasa kita berusaha
semaksimal mungkin kita berittiba, kalaupun tidak sama maka semaksimal mungkin kita laksanakan untuk senantiasa mengikuti apa yang ditetapkan Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kajian perdana, dan sebagaimana yang termaktub di dalam pengumuman itu biasanya ada tema yang khusus begitu, tetapi kami akan menyampaikan, mungkin pernah juga disampaikan tetapi kita saling mengingatkan, yaitu tentang materi muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setelah kita merasakan muraqabatullah, insyaallah kita tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita akan merasa takut jika akan berbuat kejelekan, berbuat dosa, kemaksiatan, karena senantiasa merasa bahwa diri kita ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di instansi kita misalnya atau di pemerintahan kita dibentuk berbagai badan-badan pengawasan, yang mana itu mengawasi seluruh aktivitas aparatur ataupun pegawai begitu katakanlah, ataupun sebuah perusahaan. Di sana ada juga sistem pengawasannya. Semua itu tidak akan berguna apabila kita tidak dasarkan, khususnya kita sebagai muslim mukmin, tidak kita dasarkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita dasarkan ketakutan kita itu kepada Allah, baik kita dilihat maupun tidak dilihat, diawasi maupun tidak diawasi, kita akan takut apabila berbuat salah, berbuat kejelekan, berbuat dosa. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Kalau pengawasan manusia itu sifatnya terbatas, CCTV, pengawasan dan seterusnya, evaluasi, itu semuanya memiliki keterbatasan kemampuan tenaga. Tetapi Allah tidak akan terbatas kekuatannya, karena yang memiliki kekuatan adalah Allah, karena semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah. Makanya ketika kita akan meminta kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kaitan dengan muraqabatullah ini, kami menyitir salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang mana ini dicantumkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam hadis ke-62 tentang bab muraqabah. Saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muraqabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita baca dan artikan pelan-pelan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu khalfan Nabi. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai gulam. Kalau di dalam terjemahan, gulam ini adalah masa kanak-kanak sebelum masa remaja, antara usia 1 sampai dengan 10 atau 15 tahun. Jadi Ibnu Abbas saat itu berada di belakang Nabi, dan di sini di dalam takhrij hadisnya dikatakan di situ bersama Nabi itu adalah berkendara di seekor unta, ya, seekor unta. Rasulullah di depan, kemudian Ibnu Abbas beliau ada di belakang Rasulullah. Maka sambil berkendara Rasulullah menyapa kepada atau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas dengan sebutan ya gulam. Berarti saat itu Ibnu Abbas masih kecil dan beliau luar biasa masih ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini sesungguhnya aku u'allimuka, akan mengajarkan kepada kamu kalimatin, beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini langsung aja kita maksud daripada ini apa gitu ya, menjaga Allah. Apa maksud daripada menjaga Allah? Yaitu menjaga syarak daripada Allah Subhanahu wa taala, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya, sebagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa. Al-ifti'alu ala awamirihi wajtinabu ala nawahihi, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintah Allah dan mengerjakan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, maka ia, maksudnya Allah akan menjaga kamu. Jadi ini janji Allah, janji Allah kepada orang yang menjaga Allah dengan menunjukkan berupa ucapan, perilaku, perbuatan, bahwasanya ia mengerjakan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Kalau di dalam arti sebenarnya adalah jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah itu di depan kamu gitu. Ini secara letterleknya ya artinya. Tetapi maksudnya apa? Di sini disampaikan bahwa maksud daripada kita akan menemukan Allah di depan kita adalah Allah akan membukakan berbagai wawasan, berbagai pengetahuan, berbagai sesuatu itu menjadi hak atau batil. Kita dijaga oleh Allah dalam bentuk kebenaran terus. Nah, itu maksud daripada Allah menjaga kita dan memberikan kita penglihatan melihat Allah, artinya melihat sesuatu yang hak. Ketika kita berbuat salah, insya Allah kita akan diluruskan kembali. Ketika kita akan menyeleweng dari jalan yang lurus, akan dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, ya, maka mintalah kepada Allah. Ini jangan sampai kita lari daripada permintaan kita kepada Allah. Kadang-kadang kalau sudah kita memiliki penyakit, contohnya ya, memiliki penyakit begitu, misalnya kita berobat karena sudah tidak sembuh-sembuh, maka kita sudah lupa bahwa yang maha menyembuhkan itu Allah. Maka penting bagi kita, dokter, tabib atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah sarana dari Allah untuk menyembuhkan diri kita. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kita sembuh, kita tidak sakit, kita sehat, itu adalah karena makhluk Allah. Jadi
Yang kedua, yang berikutnya, wa idasta'anta fasta'in billah, ista'ana yasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan janganlah dan ketika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu sangat pasti. Kalau manusia berjanji biasanya ada yang tidak pas gitu ya. Walaupun selalu pasti, tapi kadang-kadang suatu saat bisa saja tidak ditepati. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah berjanji, maka Allah memberikan kepastian. Dan jika kita minta tolong, maka cukup kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta tolong. Jangan melalui atau jangan kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in. Dan ketahuilah bahwasanya apabila umat manusia itu berkumpul ya, kemudian ingin memberikan manfaat kepada kalian, kepada kamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka itu tidak akan memberikan manfaat kepada kalian semua, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, yaitu izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan apabila manusia itu berkumpul atau bersekongkol gitu ya, ijtama'a itu kan berkumpul, berserikat atau bersekongkol gitu katakanlah, untuk memberikan madharat, mencelakakan dirimu ya, memberikan madharat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka sesungguhnya tidak akan tertimpa kemudaratan kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, yaitu izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemanfaatan maupun kemudaratan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bukti bahwa Rasulullah pernah ya diancam, pernah akan dicelakai, tetapi tidak pernah bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kisah-kisah nabi-nabi, bahkan orang-orang yang soleh yang ada di antara kita, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang mungkin terjadi di antara kita. Karena kesolehan orang tersebut, Allah menjaga daripada gangguan, daripada kemudaratan yang akan ditimbulkan kepada orang atau saudara kita itu. Qad kataballahu alaika, maka itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada kalian semua. Nah, yang terakhir ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu, telah diangkat pena dan telah kering suhuf, kertas atau tulisan gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum kita lahir atau di dalam alam lauhul mahfud. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk senantiasa ingat bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Sekali-kali tidak ada kekuatan, daya, upaya kecuali atas kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, apabila ada upaya untuk mencelakakan kita, maka tidak akan terlaksana tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara wasiat ini Allah memberikan petunjuk kita untuk menjaga Allah, ihfadillah yahfadka. Kita berusaha untuk menjaga hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah tadi, kita kembalikan di situ. Karena ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf. Nanti bisa dilihat ayat 32, ayat 33, dua ayat ini. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyar rahman
bil ghaibi wa jaa biqalbim munib. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lalu memelihara semua aturan-aturan Allah, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia tidak datang dengan hati, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ini yang tadi maksud daripada ihfadillah yahfadka. Itu ada janji Allah akan memberikan pemeliharaan kepada kita semua apabila kita memelihara aturan-aturan Allah, hak-hak Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang secara khusus menjaga menjaga kewajiban kita atau perintah Allah adalah sholat. Mungkin di sekitar sini kita sudah terbentuk atau sudah terbiasa melaksanakan sholat. Kalau kita bisa sharing di daerah Papua sana Pak, kami di Papua sekitar 13 tahun, itu apabila orang itu memiliki semangat untuk berislam, maka semangat itu luar biasa. Pun demikian orang yang, kalau kita lihat dari kenyataan, yang dulu dari daerah sini, daerah Jawa lah ya, daerah Jawa itu kan yang biasa transmigrasi, itu karena mereka sibuk dengan perniagaan atau pekerjaan, atau mereka sudah sukses di sana, itu banyak sekali sudah meninggalkan kewajiban sholat ini. Maka pekerjaan berat bagi kita semua di sana itu adalah mengingatkan kembali saudara-saudara kita itu. Karena mungkin di sekitar sini kajian-kajian Islam, pembinaan itu sudah sangat sistematis, kemudian sangat banyak ditemukan melalui media dan sebagainya. Tetapi kalau di daerah-daerah pelosok itu, saudara-saudara kita di sana, di daerah Papua Barat khususnya, itu sudah banyak sekali masjid-masjid yang dibangun memang besar, tetapi pengisinya itu kosong. Maka kita perlu apresiasi juga itu teman-teman jamaah tabligh itu, walaupun bagaimanapun mereka juga berkontribusi untuk mengingatkan mereka itu. Karena memang masing-masing orang memiliki perannya masing-masing begitu ya. Mereka mengajak kembali ke masjid itu. Ya, nanti setelah sadar mereka kemudian melaksanakan, pasti mereka bisa memilih mana ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, mana yang tidak sesuai, maka nanti akan melakukan seleksi alam begitu ya. Nah, inilah sholat ini harus kita kedepankan. Karena apa? Karena keislaman seseorang bahkan dinyatakan diukur dari sholatnya. Ketika sholatnya bagus, maka semuanya akan memiliki cermin dari sholat itu, akan bagus semua insya Allah. Kalau sholatnya rusak, bolong-bolong dan seterusnya, kemungkinan besar juga seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Ini dinyatakan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholatmu dan jagalah sholatul wusta. Apa itu Pak sholat wusta? Sholat asar. Itu ya, sholat asar. Kenapa sholat asar itu susah? Bukan susah, apa? Kenapa ditekankan untuk sholat asar? Karena bahkan ada sebuah riwayat itu, kalau orang malas sholat asar, tidak mengerjakan sholat asar, itu dianggap sebagai orang yang malas ya, orang yang malas. Bahkan menjadi ukuran begitu. Tapi kadang-kadang juga ada riwayat juga yang sholat subuh itu, sholat subuh itu juga keutamanya besar. Tetapi sholat asar ini entah hikmahnya seperti apa,
disebutkan di sini sholatul wusta secara khusus. Al-Baqarah ayat 238 bisa dilihat nanti. Jadi sholat-sholat kita suruh menjaga sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang bisa melengkapi sholat fardu kita jika bolong-bolong atau kurang di dalam hal keutamaannya, maka kita jaga itu, khususnya sholatul wusta, sholatil wusta. Kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk menjaga sumpah kita. Sumpah itu maksudnya kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahfadu aimanakum. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 89. Baik, saya tambah satu aja ya karena waktunya kayaknya tinggal 5 menit ya. Oh, masih 10 ya? Boleh. Di antara penjagaan yang diberikan oleh Allah juga yaitu terhadap kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menjaga Allah tadi. Janji Allah kalau kita menjaga Allah dengan melaksanakan aturan-aturan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, maka lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti di muka dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Makanya dinamakan Raqibun. Raqib itu kan yang berada di sisi atau menemani gitu ya. Sama dengan muraqabah tadi, raqaba yuraqibu muraqabatan. Raqib berarti orang yang mengawasi ya. Maksudnya di sini adalah makhluk Allah yang mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib. Allah akan menjaga di masa kecil, di masa muda, masa kuat, masa lemah, masa sehat maupun masa kita sakit. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Janji Allah tadi akan terlaksana apabila kita menjaga Allah, melaksanakan perintah Allah, memperhatikan aturan-aturan Allah, kemudian menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah juga menjaga di dalam agama dan keimanan kita. Menjaga di dalam kehidupan dari kesyubhatan, ketidakjelasan, sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu menjadi gamang, apa ya namanya gamang itu? Menjadi ragu gitu ya. Makanya kalau orang ragu itu biasanya bisa dipengaruhi. Kalau akidah kita berada di dalam keraguan-raguan, biasanya gampang itu dibelokkan atau dipengaruhi untuk ikut di dalam aliran-aliran yang mungkin tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperturutkan syahwat yang diharamkan. Kalau kita tidak jaga Allah, tidak diingatkan, bisa jadi kita terjerembab di dalam memperturutkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Syahwat itu kan macam-macam ya. Syahwat dalam bentuk nafsu makan, ya. Syahwat dalam bentuk nafsu duniawi banyak sekali, ya. Terhadap lawan jenis, terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, terhadap banyak sekali di dalam dunia ini syahwat itu. Oleh sebab itu maka wajib bagi kita menjaga Allah tadi, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya supaya Allah menjaga kita dari dua hal tadi, menghindarkan kita dari syubhat, kemudian juga tidak menyesatkan kita dengan syahwat kita. Artinya selalu mengembalikan kita kepada jalan yang benar, tidak memperturutkan syahwat atau hawa nafsu duniawi manusia itu. Berikutnya juga Allah akan menjaga dia dalam kubur dan setelah alam kubur dari derita-derita yang dirasakan oleh para ahli kubur, ya. Kalau kita sudah berusaha
menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi jangan juga kita menghitung-hitung. Nah, itu pesan-pesan ulama kita, jangan terlalu matematis di dalam hal kita beribadah. Cukup kita berusaha, Allah yang menilai. Cukup kita berusaha, Allah yang membalas. Jangan sampai kalau kita kalkulasikan, maka suatu saat kita, saya kan sudah sering puasa, saya sering sholat, justru karena perasaan seperti itu, bisa jadi Allah tiadakan amalan-amalan yang banyak yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, gambaran-gambaran yang seperti di surga ada air mengalir, ada susu, ada taman, ada istri-istri yang cantik, solihah dan seterusnya, itu hanya gambaran. Mungkin lebih daripada itu. Jadi janji Allah itu digambarkan di dalam Al-Quran kan ada memang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, buah surga, pisang misalnya dan seterusnya. Itu adalah hanya gambaran. Lebih daripada itu, insya Allah Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi, dan mungkin tidak bisa kita bahasakan dalam bahasa manusia, bisa jadi dalam ungkapan manusia. Dan terakhir, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga, Allah menganugerahkan kepada kita ketenangan dan kemantapan di dalam jiwa kita, sehingga kita senantiasa berada dalam penyertaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita bekerja, kita beraktivitas, kalau sudah ingat Allah, kita tujukan aktivitas kita kepada Allah, insya Allah Allah menjaga kita, tenang kita, tidak perlu buru-buru, tidak perlu, bahasa Jawanya itu ngongsro, itu apa ya? Ya, rakus gitu ya, mungkin rakus begitu, mungkin bisa jadi rakus, karena hak kita, rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun usaha kita, kalau itu bukan hak kita, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita. Apalagi jangan sampai kita berpikiran untuk merampas hak orang lain yang bukan hak kita. Nah, itu. Kalau kita sudah tenang, kita sudah mantap jiwa kita, insya Allah kita itu tidak akan merasa tadi, ngongsro tadi, merasa selalu kurang terus gitu ya. Karena manusia memang sifatnya itu kurang. Kalau sudah dikasih satu, minta dua, kurang lagi, berusaha lagi. Tapi bukan berarti kalau dalam hal mengumpulkan rizki itu tidak, bukan berarti Allah membatasi, bukan ya. Karena dengan kita bekerja keras kemudian menghasilkan sesuatu yang banyak, itu bisa jadi kita berinfak lebih daripada yang lain, kan seperti itu. Yang tidak boleh adalah mengambil hak orang lain kemudian memaksakan diri kita untuk mendapatkan itu sesuatu di luar batas kekuatan kita. Jadi tugas kita hanyalah berusaha keras, berusaha dengan gigih. Dalam hal harta misalnya, kita tidak ada itu larangan untuk mengumpulkan harta, tetapi yang terpenting adalah harta itu bermanfaat bagi diri kita, itu menjadi harta yang berkah. Kemudian hak harta itu terhadap yang memiliki hak kita salurkan gitu ya. Karena ujiannya orang yang memiliki harta yang berlebih biasanya lebih besar gitu ya, biasanya lebih besar. Kami kira seperti itu wawasan kita tentang bagaimana kita merasakan muraqabah atau pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita, ya, dimanapun kita berada. Makanya di situ Allah memesankan di dalam Al-Qur'an, berimanlah kalian, bertakwalah kalian, ittaqillaha haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, kita ingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sekali lagi menjaga kita, memberikan jalan terbaik bagi kita, mengeluarkan kita dari permasalahan dengan solusi yang terbaik, dan memberikan berkah di dalam harta-harta kita, kekayaan kita, rizki kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian kami yang kurang berkenan. Yang benar datang dari Allah, yang kurang atau yang salah, semuanya itu adalah sifat kami pribadi sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa.
Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.